lanjut ya. Ini mungkin apa yang terakhir gitu biar nggak begitu lama gitu ya. Jadi kalau sampah tadi kita sebetulnya ini sudah tahu ya, kita kumpulkan bisa menjadi solusi baru ya untuk pengolahan sampah itu. Salah satunya adalah yang kita sudah kenal adalah bank sampah. Ini menjadi ngetren lagi terutama di kota Jogja ini karena beberapa tahun yang lalu misalnya 2018 ini bank sampah sudah dinyatakan baik gitu ya. Tetapi ketika 2019 turun lagi, artinya kemauannya menjadi turun lagi, 2020 ini mulai dibangkitkan lagi gitu. Karena kita kadang-kadang sering mendengar bank sampah gitu, tapi kadang-kadang masyarakat mungkin nggak tahu ya apa itu bank sampah itu. Jadi sebagai salah satu alternatif bagaimana mengajak warga untuk peduli dengan sampah. Karena bank sampah itu merupakan sistem pengelolaan sampah yang manajemen sampah berbasis rumah tangga dengan memberikan ganjaran atau upah ya yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sampah. Itu kalau ditanya bank sampah ya. Seperti kemarin bicara tentang hotel, Anda sudah malam melintang di hotel, apa itu hotel kita tidak tahu. Ini masalahnya adalah masalah manajemen, masalah manajerial. Jadi Anda bukan waktu kuliah tapi pada waktu Anda sudah bekerja justru ditanyakan apa itu bank sampah. Ini contoh bank sampah yang ada di daerah Indonesia ya, misalnya bagaimana kegiatannya ini juga menimbang sampah, ini sampah yang dijual gitu ya. Ini ibu-ibu mau menyetorkan sampah dari rumah, ini biasanya sampahnya sudah dipilah di rumah, sudah dibersihkan, jadi sampai di bank sudah tinggal diatur, ditimbang dan ditukar uangnya gitu. Ini contoh-contoh bagaimana kegiatan di bank sampah itu. Nanti ada posisinya. Anda mungkin kalau tertarik bisa menjadi direktur bank sampah gitu ya. Ini konsep dasar bank sampah, ada 5M ya, mengurangi sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan yang kelima menabung sampah. Otomatis ada tabungannya ya, karena bunyinya bank gitu ya. Jadi sekali lagi 5M itu mengurangi, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang, dan menabung sampah. Mengurangi sampah ini posisinya meminimalkan penggunaan tas plastik, membiasakan membawa tas belanja dari rumah, meminimalkan penggunaan tisu. Ini sama dengan mengurangi sampah ya. Jadi bukan berarti sampahnya yang dikurangi, tapi bagaimana merubah posisi ya. Dari yang tadinya banyak sampah menjadi sedikit sampah gitu. Kalau misalnya tas plastik bukannya tidak boleh, tapi meminimalkan gitu ya. Pernah saya ke Semarang itu kemarin waktu keponakan nikahan gitu, saya sore-sore belanja ke Indomaret gitu di kota Semarang itu, ketika barangnya diberikan, petugas minimarketnya bilang nggak pakai plastik pak, nggak pakai tas gitu. Kenapa? Karena kota Semarang memberlakukan tidak boleh memberikan tas sampah, tas plastik gitu. Artinya itu berarti dalam rangka meminimalkan penggunaan tas plastik gitu. Padahal saya bilang, saya protes, saya kan dari luar kota tidak tahu. Ya Pak, tapi kebijakannya begitu. Ya udah otomatis saya membawa barangnya itu tanpa tas plastik gitu. Itu kira-kira seperti itu, mengurangi sampah gitu. Memilah sampah, ini otomatis sampah yang kita di mana-mana ya, bukan di Indonesia saja ya, ternyata ya, pemulung sampah. Pak, kalau pemulung sampah mungkin hanya di Indonesia karena memang faktor ekonomi gitu. Tapi kalau di negara-negara lain juga ada ya memilah sampah yang masih bisa dipakai untuk kerajinan, sampah untuk layak jual gitu. Nanti bisa dilihat bagaimana negara-negara maju itu cuma menggunakan sampah layak jual ini dipakai untuk membayar misalnya ya, untuk nonton bioskop, untuk dijual langsung dan sebagainya, ada gitu ya. Bahkan termasuk sampah yang sisa-sisa makanan ini yang layak kompos ini. Jadi banyak sekali ternyata hotel-hotel atau mungkin orang-orang kaya yang habis makan gitu tidak semuanya memenuhi selera gitu ya, sehingga dibuang. Padahal masih bagus sebetulnya, tapi ini dibuang, akhirnya ya dikategorikan sebagai layak kompos seperti itu. Memanfaatkan sampah, bagaimana halaman kertas yang masih kosong misalnya ya, kalau zaman dulu ini
Biasanya kalau kuliah saya menggunakan kertas buram namanya itu. Biasanya saya kalau kertas buram bisa jadi 4 kali kuliah. Catatan yang pertama dengan pensil, halaman pertama habis penuh, kemudian halaman kedua pakai pensil lagi gitu ya. Terus tapi saya catat lagi sampai di rumah gitu. Sampai di rumah nanti masih ada itu, sudah habis pensilnya, halaman yang pertama tadi ganti dengan ballpoint. Catatan yang ketiga, yang halaman pertama tadi penuh dengan ballpoint, halaman keempat yang berikutnya dengan ballpoint berikut. Jadi satu kertas bisa 4 halaman, kira-kira semacam itulah. Kemudian memanfaatkan kertas bekas untuk amplop dan sebagainya, kaleng bekas untuk pot dan sebagainya. Saya kira Anda pernah melihat gitu, tapi itu adalah bagian dari memanfaatkan sampah gitu. Kemudian mendaur ulang sampah. Ini daur ulang ini ya mungkin Anda sering mendengar, tapi pemahamannya bagaimana? Mengolah sampah menjadi kertas atau sampah kertas otomatis ya, menjadi kertas daur ulang. Kita tidak terasa atau tidak tahu bahwa kertas-kertas yang kita pakai itu kebanyakan sekarang udah banyak dari daur ulang ya, kertas yang dulu gitu menjadi kertas yang bisa dibuang dengan aman gitu ya. Kemudian mengolah sampah yang organik tadi, yang sisa-sisa makanan atau daun-daunan itu menjadi kompos, itu termasuk mendaur ulang ya. Dan juga ada bungkusan-bungkusan makanan yang memang dibuat semenarik mungkin gitu ya, bisa diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi, itu adalah mendaur ulang gitu ya. Ini saya kira prosesnya tadi ya, dari sampah yang layak kompos tadi bisa dijadikan di kompos, ini pupuk dapat uang dan seterusnya. Ini nanti bisa didaur ulang lagi, habis uang membeli bahan-bahan lagi, membeli bahan kebutuhan, nanti didaur ulang lagi, plastiknya, bungkusnya dikumpulkan lagi, nanti dijual lagi dan seterusnya sampai terjadi pemutaran uang seperti ini. Itu di dalam bank sampah. Menabung sampah ya, otomatis menabung sampah ini artinya tadi yang dikatakan, ketika sudah ada kertas bekas, kemudian botol bekas, ada kompos makanan bekas ya, makanan bekas. Ini kalau di sarang tikus gitu atau nyamuk kan seneng banget ini, banyak nutrisinya ini. Nah, ini bagaimana diolah menjadi kompos dan sebagainya, akhirnya menjadi tabungan yang berbentuk sampah tapi bisa diuangkan gitu. Ini contoh kantor bank sampah ya, nanti bisa ya, ini biasanya menggunakan tanah kas desa atau tanah-tanah yang kosong gitu ya, dimanfaatkan di daerah-daerah yang masyarakatnya sudah sadar dengan kebersihan gitu loh. Komponen bank sampah itu apa saja? Yang pertama ada penabung, yaitu masyarakat penghasil sampah. Kemudian pengelola, ini ada direktur ini. Ada direktur, wakil direktur, ada teller gitu ya. Dan yang ketiga pengelolanya, komponen bank sampah adalah pembeli sampah. Biasanya dari rosok atau pengepul ya. Ini di Indonesia khususnya ya. Ini berlaku seperti itu. Sedangkan instrumen bank sampah itu ada buku rekening, ada slip setoran, ada timbangan, ada label, ada buku induk tabungan sampah. Ini semuanya tersusun rapi di kantor bank sampah itu. Cara menabungnya bagaimana? Ya otomatis warga langsung datang ke bank sampah, atau bisa juga dengan perwakilan petugas ya, di kampung-kampung ada misalnya beberapa kelompok yang dekat, ada yang menjadi petugas gitu, nanti mendatangi rumah warga yang sudah siap diambil sampahnya itu, dalam tanda kutip sekarang sampah bersih gitu ya, diambil dibawa ke banknya gitu, di kantornya. Jadi ini sirkulasinya. Jadi misalnya mahasiswa ya, ini bisa juga Anda menjadi nasabah itu ya, membawa sampah. Kalau bisa Anda menjadi pionir di daerah Anda tidak malu dengan status mahasiswa Anda, menjadi contoh membawa sampah yang sudah dipilah, kemudian mendaftar sebagai anggota misalnya gitu. Itu nanti masyarakat menjadi sadar gitu. Kalau Anda sebagai mahasiswa yang sudah tahu tentang manajemen sampah tapi diam saja ya, percuma aja ya gitu ya. Ini misalnya saya contohkan mahasiswa sebagai nasabah, kemudian datang ke teller ya, kemudian menyetorkan, dicatat, ditimbang dan sebagainya, nanti diberi label, kemudian dari situ menunggu pengepul datang gitu ya. Pengepul datang kemudian dibawa, kemudian
membawa sampahnya dari masyarakat, kemudian sampai di bank, kemudian disetorkan gitu, nanti akan memperoleh uang gitu ya. Uangnya biasanya 15% untuk bank sebagai administrasi atau untuk pengelolaan lebih lanjut, dan 85% untuk nasabah. Ini bagi orang-orang yang mohon maaf yang ekonominya lemah atau ekonominya berkurang, itu saya kira ini hiburan ya, menjadi bagian lapangan kerja yang menyenangkan gitu ya, karena bahannya gratis gitu ya. Kalau Anda mungkin uang sakunya sebulan 1 juta lebih gitu ya, itu mungkin nggak seberapa ya. Ibu-ibu itu pernah yang dapat uang 48.000 itu minta ditransfer gitu. Aduh, transfer kemana, saya nggak punya buku tabungan begitu ya. Langsung aja, kontan aja gitu ya. Ini asiknya di bank sampah. Jadi ini apa tadi, uang, kemudian ke warga ke memperoleh sampah, habis itu sampah ke bank gitu ya. Kemudian menjadi perputaran uang, perputaran sampah menjadi uang. Manfaat dari bank sampah sebetulnya dulu idenya itu ingin membantu mengatasi permasalahan sampah ya. Kemudian yang kedua, membantu menciptakan lingkungan dan masyarakat yang bersih dan sehat. Yang ketiga, menambah pendapatan keluarga ya. Kemudian yang keempat, menciptakan jiwa entrepreneur gini sebetulnya ya, untuk bidang pengelolaan sampah gitu ya. Dan yang kelima, menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru. Seperti tadi dicontohkan bagaimana ibu-ibu itu ya meskipun dapat 30.000, 40.000, 200.000, 175.000 itu bagi mereka enjoy gitu, dan itu halal sama sekali gitu. Ini sampah yang ada bank sampah kemudian diolah menjadi ekonomi. Ini saya kira tadi sudah kelanjutan dari penjelasan yang sebelumnya ya, bagaimana bank sampah ini diolah atau dilakukan untuk memperoleh sampah, untuk memperoleh uang dari sampah. Ini proses pemilihan sampah tadi sudah ya, dari sampah domestik, bagaimana botol plastik, botol gelas, logam dan sebagainya dipisah dengan kertas, kardus dan sampah yang terseleksi gini. Kemudian nanti dibagi-bagi, ada limbah B3, ada yang tidak bisa diolah gitu ya, non recyclable. Ini biasanya diarahkan ke tempat pembuangan akhir, di tempat pembuangan sampah ataupun di landfill gitu ya. Kemudian yang bisa dipilih, bisa dilakukan di limbah industri dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah go green gitu ya. Go green itu bagaimana menciptakan masyarakat yang hijau dan berkelanjutan gitu. Ini sudah menjadi salah satu, bank sampah ini sekarang sudah menjadi salah satu gerakan anti global warming ya, untuk mengatasi global warming. Bagaimana Indonesia terpengaruh oleh kepandaian orang-orang di dunia ini, sehingga lama-lama Indonesia bisa dibohongin gitu ya, dengan pembelian penggantian pencemaran gitu. Akhirnya barang-barang kita diekspor sebagai pengganti, karena Indonesia tidak bisa mengatasi sampah-sampah itu, mengatasi pencemaran itu. Ini sangat merugikan gitu ya. Bagaimana saya berikan renungan ini, apabila Anda bekerja sebagai GM suatu hotel berbintang, apa kebijakan yang Anda terapkan di hotel untuk mengurangi timbulan sampah itu? Kira-kira seperti itu ya. Mungkin sebagai akhir dari kuliah ini tentang manajemen sampah, saya kira mungkin Anda bisa mengulangi lagi apa yang tadi disampaikan, dan juga memberikan kreativitas Anda justru sebagai manajer nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang Anda mungkin masih tetap tidak peduli gitu, nanti kepeduliannya justru setelah menjadi manajer gitu, karena Anda berkecimpung langsung dengan masalah yang dihadapi, apalagi Anda statusnya bertambah sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai pimpinan yang mempunyai anak buah. Itulah kira-kira manajemen sampah diolah, bagaimana Anda bisa mengatur air, menghemat lampu dan sebagainya, nanti akan diberikan di sana. Saya kira itu aja ya, mungkin bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.